Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adin Belawati dengan nomor induk mahasiswa 25050908081. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan implementasi dari teaching plan dan modul ajar untuk mata kuliah programming, khususnya pada pertemuan yang ke-11 membahas materi file handling, input output file. Kompetensi yang ingin saya capai pada pertemuan ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar file handling, menggunakan metode file seperti input maupun output, serta mahasiswa mampu mengimplementasikan program dengan cara membaca dan menulis file. Nah, dalam programan, data yang disimpan di memori RAM bersifat sementara nih. Artinya, ketika program selesai, kemudian komputer dimatikan, data ini akan hilang. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme agar data dapat disimpan secara permanen. Mekanisme tersebut disebut file handling. File handling memungkinkan program untuk menyimpan data pada file, membaca file, mengelola data, dan juga mencatat aktivitas program. Fitur ini digunakan hampir di semua aplikasi, dari aplikasi kasir sampai dengan sistem nilai di kampus, hingga log monitoring jaringan. Nah, pada slide pertama, sebelum masuk ke materi, ayo kita berdiskusi terlebih dahulu. Pertama-tama, pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah program bisa menyimpan data secara permanen? Misalnya, seperti nilai mahasiswa, tetapi tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Aplikasi kasir dapat menyimpan transaksi harian. Semua itu terjadi karena file handling nih, yaitu kemampuan program untuk membaca dan menulis file. Nah, kita akan membahas apa sih pengertian dari file handling itu yang lebih jelas dan kompleks. Sebelum itu, kita masuk di tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep dasar file handling. Yang kedua, mengimplementasikan program, membaca, dan menulis file. Yang ketiga, menggunakan mode file, input, output, dan appends dengan benar. Serta yang terakhir, mengukur pemahaman konsep dasar mengenai file handling. Nah, pengertian file handling adalah proses dalam pemrograman yang memungkinkan data disimpan, dibaca, dan diolah secara permanen melalui file di penyimpanan komputer. Dengan fitur ini, program dapat menyimpan informasi penting seperti data mahasiswa ataupun catatan aktivitas tanpa hilang meskipun program berhenti. Kemudian jenis-jenis file handling nih. File handling sangatlah penting karena data di RAM ketika hilang, program berhenti, file itu langsung hilang permanen nih. Nah, ada jenisnya loh, jenis-jenis file handling, yaitu file text. File text yaitu contohnya seperti txt, csv, dan log. Bisa dibaca oleh user. Sedangkan file biner yaitu contohnya bin, dat, JPG, PNG, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Data disimpan dalam bentuk byte. Byte itu kayak ukuran kecil gitu loh, teman-teman. Jadinya disimpan dalam bentuk byte. Kemudian, cara kerja file handling sendiri nih, ada 3 langkah kerja file handling. Yang pertama, open file. Open file yaitu membuka file dengan mode tertentu, dengan cara membaca, menulis, atau menambah data. Nah, kemudian yang kedua, proses data, memproses file sesuai kebutuhan seperti membaca atau menulis data. Dan yang ketiga, yang terakhir, close file, menutup file agar data tersimpan aman dan file tidak rusak. Nah, ini salah satu bentuk implementasi ke dalam script ya, teman-teman. Yaitu contoh implementasi menulis data ke file. Nah, pada baris pertama, yaitu include. Include ini paten ya, teman-teman. Karena ini adalah library untuk operasi file. Bisa input maupun output file. Kita bisa menyesuaikannya. Nah, untuk baris keempat dan kelima, yaitu membuat object of string untuk menulis
ke file bernama data.txt. Nah, data.txt ini bisa menyesuaikan tergantung program yang ingin dibuat nih. Jadi nanti datanya itu namanya itu bisa menyesuaikan dari data.txt tersebut. Nah, filenya itu adalah isi dari data tersebut. Yang pertama, nih misal namanya Raka nih, berarti menulis tag dengan nama Raka ke dalam files. Kemudian files yang kedua pada baris ke-8 yaitu nilai. Nilainya 85 yang mengartikan menulis tag dengan nilai 85 ke dalam files. Kemudian file close yaitu menutup file agar tersimpan dengan aman. Nah, ada satu lagi nih implementasi ke dalam script. Nah, ini implementasi dari membaca data ke file. Yang pertama ini seperti yang tadi, yaitu library untuk membaca atau menulis file. Yang kedua, pada baris kedua yaitu library untuk menampilkan output ke layar. Terus using namespace std ini untuk jarak ya teman-teman. Nah, pada baris kelima dan keenam itu sama membuka file data txt ke dalam mode membaca. Nah, data txt ini bisa menyesuaikan lagi tergantung file yang dibuat. Nah, kemudian string line. Nah, ini adalah variabel untuk menyimpan setiap baris teks data tersebut. Nah, kemudian pada baris ke-9, while get line baca line, yang artinya membaca file baris demi baris. Ke-10, code. Code yaitu menuliskan line, menampilkan setiap baris ke layar. Jadi, semisal kalian nih, seperti tadi ya, menulis nama, nilai, maupun kelas misalnya. Nah, program dari penulisan ini yaitu mengartikan bahwa code itu dapat membaca atau menampilkan setiap baris layar yang kalian tulis. Kemudian baca close yaitu setelah kita tadi membaca file tersebut itu untuk menutup filenya setelah selesai dibaca itu baca titik close dalam kurung titik koma. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, masuk di kesimpulan ini, file handling adalah proses membaca dan menulis data ke file agar data tersimpan permanen. Fungsinya sendiri agar file itu tetap aman dan tidak hilang. Nah, proses utama file handling yaitu pertama yaitu membuka file, kedua memproses file, dan ketiga menutup file. C++ menggunakan 3 stream. C++ ini ya teman-teman. Ini menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, C++ itu menggunakan 3 stream. Yang pertama if string untuk membaca, of string untuk menulis, dan fs stream untuk membaca serta menulis. Mode file yaitu iOS in, iOS out, iOS app menentukan cara file digunakan. File handling memungkinkan program menyimpan data seperti nama, nilai, atau laporan secara aman dan dapat diakses kembali. Jadi, semisalkan kalian ingin menyimpan data, kemudian ingin melihatnya kembali, tetap bisa menggunakan file handling. Nah, teman-teman. Kemudian nih ada beberapa kuis nih. Nah, kuis pertama yaitu pertanyaan pertama, apa sih alasan utama programmer menggunakan file handling dalam sebuah program? Nah, pilihan pertama yaitu agar program berjalan lebih cepat. Tidak ya teman-teman, tidak sesuai dengan materi yang sudah saya paparkan tadi. Yang kedua, agar tampilan program lebih menarik. Enggak dong, pasti jawabannya tidak seperti itu. Yang ketiga, agar RAM digunakan lebih banyak. Nah, fungsi dari file handling itu adalah untuk menyimpan program meskipun program berhenti. Pasti jawabannya adalah
D ya, teman-teman. Nah, benar kan? Jadi alasan jawaban ini adalah fungsi dari file handling adalah agar data dapat disimpan secara permanen meskipun program itu berhenti, program itu sudah tidak dijalankan, maupun ketika ingin dibuka kembali, program itu tetap tersimpan secara aman ya teman-teman. Kemudian pada pertanyaan kedua, apa sih fungsi perintah file nama N pada program penyimpanan nama mahasiswa? Nah, ini sudah jelas jawabannya itu yang A, dikarenakan menulis nama siswa dalam file mahasiswa txt. Kenapa jawabannya benar? Karena bisa dilihat dari contoh yang pertama tadi ya teman-teman ini pada materi pertama. Nah, dari data ini kan sudah jelas bahwa if stream itu baca data txt, yaitu membuka file data txt dalam mode baca nih. Nah, tadi itu adalah implementasi ketika filenya itu bernama file mahasiswa ataupun file lama ya. Jadi jawabannya jelas yaitu file txt. Nah, betul kan teman-teman? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa sih file biner seperti bin dan JPG digunakan? Karena apa nih? Karena untuk menyimpan data dalam bentuk batch sehingga lebih efisien. Kita bisa langsung melihatnya nih, teman-teman. Kenapa jawabannya itu benar? Kita bisa langsung melihat dari jenis-jenis file handling ini. Nah, jenis-jenis ini kan ada dua. Dan kita kan bisa melihat file teks dan file biner. Kemudian kita lihat lagi nih, tadi kan contohnya bin dan JPG. Nah, data itu disimpan oleh komputer dalam bentuk byte yang kecil-kecil karena lebih efisien untuk ruang penyimpanan ya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang ketiga yaitu sudah benar mengenai menyimpan data bentuk byte sehingga lebih efisien. Jawabannya B ya teman-teman. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan materi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila masih ada tutur kata dan salah dalam pembacaan teks ini. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.